Nanti kalau berkurban saya sumbang B2 ya. Aduh, tante. Hah? Apa? Kamu berani? Saya sumbang B2 buat kamu semua di masjidmu di situ. Kalau Natalan boleh nggak saya sumbang sempak untuk yang di atas, Sempak yang di atas mana? yang nggak pernah ganti sempak sudah 2000 tahun. Berapa? Itu yang jelas dong. Yang kau sembah itu nggak Apa? pernah ganti 2 tahun. Sebut. 2000 tahun dia nggak pernah ganti sempaknya. Sebut Ya, kalau kamu. yang kau sembah siapa namanya? Siapa? Sebut toh, kamu sudah tulis di situ. Kamu nggak berani sebut. Yesus lah, yang kau bilang Yesus Kristus. Nanti aku sumbang kalau kau mau warna pink, warna ungu, coklat, hijau. Hah? Siap. Apa? Orang mau disumbangkan babi, kau sudah tahu Islam? Gila memang kau. Oh, Islam tidak bisa makan babi. Udah. Kau mau request apa? Warna apa untuk itu? Biar ku belikan sempak. Saya tanya, Islam tidak bisa makan babi. Parah ini tante. Kembali ke tema dulu, kembali ke tema. Mau pertanyaan apa lagi yang kau mau tanyakan selain Yesus hakim? Yesus sebagai hakim, apakah menjadikan Katolik sebagai salah satu kisi penghakimannya? Adil itu saja, tidak ada sebagai hakim. Kamu tahu perbedaan bahasa Indonesianya tidak? Yesus sebagai hakim yang adil, apakah dalam kisi penghakimannya itu termasuk Katolik? Sudah, temamu sudah basi itu, ganti yang lebih biar kau populer. Jawab dulu dong. Apakah Katolik juga bagian daripada penghakiman Yesus? Ada nggak Yesus mengajarkan Katolik? Ada nggak Yesus pernah menyebut kata Katolik itu? Ini mau bertanya atau mau menguji orang? Kamu dosen penguji? Lebih. Saya profesor aja kuuji. Profesor kuuji, apalagi kalau kayak kau ini. Pantasan bodoh. Jawab aja. Apakah Yesus mengajarkan tentang materi Katolik? Temamu kan Yesus hakim adil. Iya, supaya anda tahu bahwa Yesus akan datang menjadi hakim. Penghakimannya itu apa saja? Apakah berkaitan dengan kisi-kisi apa yang ada dalam gereja Katolik atau tidak? Kisi apa? Contoh, sebutkan 3 saja kisi-kisinya. Contoh, apakah Yesus mengajarkan kemudian menganggap ibunya sebagai ibu Tuhan? 2. 1 aja dulu. Jawabanmu? Dia ibu Tuhan kami, dia yang melahirkan. Bukan saya tanya kau, Yesusnya. Apakah dia mengajarkan bahwa Maria itu ibu Tuhan? Kamu mati dulu baru kamu ketemu Yesus, kamu diadili. Apakah puji Tuhan kalau kamu masuk surga, kamu bisa ketemu Yesus. Tapi kalau kamu masuk neraka, kasihan sekali. Kau masuk surga nggak kau sebagai Katolik? Hah? Saya berpengharapan. Kau baru harapan. Harapan kosong. Iya, saya berpengharapan dan berharap. Harapan kosong karena Yesus tidak mengenal agamamu. Yesus tidak mengenal Katolik. Dia kenal Islam. Yesus tidak mengenal Katolik, Yesus mengenal Islam. Islam. Tuhan Yesus kenal Islam. Oh, jelas dong. Contohnya ada yang tertulis di Matius, ya, Lukas 24. Kamu punya Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus? Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Coba, gila Yesus menyebut Islam untuk kalian semua. Keren. Shalom. Baru kenapa kamu nggak demo? Waktu Isa Al-Masih naik ke surga diganti dengan Yesus Kristus naik ke surga. Mantap kali kan Yesus menyebut Islam. Ada nggak Katolik alaihim? Nggak ada Katolik alaihim, nggak ada. Yang ada Shalom
Shalom. Shalom itu salam. Salam itu Islam. Keren kan? Yesus mengatakan di Lukas 24:36, Islam untuk kalian semua. Wah, keren. Jadi merinding kukuku membaca dalil itu. Merinding kukuku mendengarkan dalil itu, kubacakan sendiri. Lukas 24 nomor 36. Shalom alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikumussalam. Katolik ada nggak disebut Yesus? Ada nggak Yesus menyebut Katolik? Ada nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak begitu. Kau pelintir ajaran Yesus. Kau melintir ajaran Yesus itu. Dasar beti. Gak boleh kau pelintir, itu ajaran Yesus. Shalom alaikum. Jawabannya alaikum salam. Islam disebut Yesus di situ. Keren. Ada Yesus menyebut Katolik? Ada? Ada lucu tuh, ada sekolah Kristen dan bersebelahan dengan ada Yesus menyebut Katolik? Nah, ada? kami dari sekolah Kristen. Yesus itu juru shalom, juru Islam. Ada Yesus disebut juru Katolik? Tuhan Yesus. Kasihan. Klaim sepihak. Yesus menyebut Islam, tidak menyebut Katolik. Kau malah kemudian ngais-ngais. Jujur aja lah. Aduh, kasihan sekali nih, sahabat Izzy Sukran. Sudah tuh lumayan koinmu tuh. Tukar ya untuk beli nasi kuning besok pagi kamu makan. Kasihan. Kau pakai baju aja tidak. Untuk beli baju susah. Ya, baju apa yang kamu tanya? Baju ini? Nggak ada bajunya dia. 300 dulu aku di tokoku banyak jualan gitu. 300 juga itu. 300. Itu pembagian dari rakyat. Kampret. Itu uang rakyat itu, uang rakyat itu, uang rakyat. Kalau berani ya, kasihan deh lo. Ketahuan. Kau anggota keluarga. Kau nggak malu kau dibayar sama rakyat, dibayar sama gue nih gajimu, gue yang bayar gaji lo. Nggak malu kau? Bilang saya anggota apa maksudmu? Sebut yang jelas. Nggak malu dia pamer dirinya. Anggota begitu kok bisa lolos? Masolang generasi. Aduh, hormat komandan, lapor, pasukan lapar, kok bisa lolos? Anggotanya Sambo ini. Aduh, anggotanya Sambo ini. Lapor komandan, pasukan lapar. Kenapa maju? Di belakang banyak semut. Aduh, masolang generasi. Kacau. Atau kau masih honor? Masih honor ya? Di kantor gubernur, di kantor bupati, biar ku tempel gubernurmu, biar ku diangkat pegawai. Untung kau bukan di Makassar. Kalau kau di Makassar, kau akan dikader sama ini orangnya. Ini yang kader. Kalau Satpol PP ini yang kader nih. Aduh, kupikir kau, kok bisa begitu kau? Dari mana kau masuk daftar jadi Satpolka atau apakah? Siapa yang mau loloskan kau? Bagaimana caramu gerak jalan itu kau? Hadap kiri gerak, kau malah ke kanan kau Betty. Kau masuk komal-komal Islam, komal-komal agama, ini pelatih
pelatih. Untung saya bukan di situ, untung kau bukan di sini. Aduh. Kau itu pantasan aja kau ditanya tentang hakim adil, kau lari kemana-mana. Pantasan aja kau sombong. Ternyata kau punya baju kaos. Dede. Jadinya kau itu komandan. Kamu tahu bedanya sombong dengan bangga tidak? Komandan. Iya, komandan. Benar-benar lah kau ini. Gigi ompong ya, makanya pakai masker. Takut kamu jatuh cinta nanti. Kan gak lucu toh kau jatuh cinta pas-pas lagi PBB begini. Ih, Bang Suma lewat, tunggu dulu komandan. Kan enak kalau kau begitu. Kan gak lucu toh. Kau lagi disuruh upacara hormat bendera, Bang Suma lewat. Oh, meleleh. Begini. Makanya aku bilang kembali ke tema. Diskusi agamamu tuh begini, kasihan. Kembali ke tema. Kau naik komal ndak pakai baju. Ku bilang kau naik komal, kau punya adab. Katanya kau anak-anak Yesus. Kau naik komal, kau ndak pakai baju. Kau tunjukkan baju kesatuanmu. Kena bully lah kau. Baju kesatuan. Tadi ke baju pramuka. Baju pramuka. Coba sekali lagi kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Adik, kalau kamu belum ikut sampai jambore atau nasional, coba kau tunjukkan lagi biar ku hubungi komandanmu sekarang. Satpol PP kau, polisi kau, TNI kau, ku hubungi komandanmu sekarang. Kau di kesatuan mana? Siapa namanya? Coba bajumu dulu. Bajumu dulu. Bajumu yang tadi. Makanya. Kau belum tahu kau ngomong sama siapa. Dasar Betty Lapea, Marcelia, rantang popo nasi, rantang popo mingkundong diobela polo dan kaki asu bolong. Pantasan dia. Dari tadi kau bilang saya goblok, tolol. Dari tadi tuh bahasamu tuh dari tadi. Karena aku orang yang goblok dan tolol memang. Tuh dari tadi kau ngomong gitu. Karena Yesus. Dari tadi kau ngomong kayak gitu. Menghina aja terus kau, menghina terus, menghina. Lebih menghina kok. Bahas nabiku banyak kawin istri apa segala. Kau tuduh nabiku tadi sodomi juga. Apa kau ini? Kau dari kesatuan mana? Sebut. Saya bukan kesatuan, saya Marcelino Setti. Itu mereka lagi ketik tuh sudah 4.000 tuh loh. Coba lihat bajumu tadi. Ngapain? Hari ini juga, jam ini juga teleponmu bunyi, berdering, ku jamin. Mana kesatuan? Aktif ini 24 jam. Iya, enggak, buka aja gini. Gini aja bajumu. Ngapain? Enggak hitungan 10 menit telepon berdering. Tidak usah 10 menit, 1 detik saya terima. Iya, saya tahu kesatuanmu dulu. Kau dari kesatuan apa? Apa yang kesatuan? Kesatuan apa? Kesatuan itu bajumu tadi aku mau tengok. Ih, ngapain? Tadi kau ancam-ancam aku. Sekarang aku cuma lihat baju begini kau takut. Kau datang ke Papua kalau kau berani. Sekarang kau tunjukkan bajumu. Saya jamin jangan sebut nama aku Bang Suma kalau kau tidak bunyi dari teleponmu. Silakan bajumu, pas kasih lihat sama aku. Kasih bunyi. 10 menit, 10 menit. Turunin segini baju. Masker itu 7 tahun juga saya tidak. Kasih tunjuk bajumu begini, 10 menit paling lama bunyi teleponmu. Coba. Aku akan tanya komandanmu, ini kenapa bisa lolos ini? Hah? Orang dari mana ini? Orang Indonesia. Siapa yang kader dia ini? Siapa yang latih? Orang Indonesia. Dari tadi menghina, sudah 5.000 ketikan itu loh, sudah 5.000 mengancam. Dari tadi ngancam. Sini kau ke Papua kata dia. Rangkoya Tengah, Muara Tami, Jaya. Yang mau datang tutup hidung, tutup telinga semua atau mata saja yang kelihatan datang. Kenapa? Hei, saya ingatkan samamu ya.
Lain Ya, kali ya. kalau kau naik-naik kayak gini, jangan kau kasih tampil-tampil buku baju-baju begitu. Nanti kau nggak sadar tiba-tiba keluar SK kalau kau ini sudah pegawai tetap. Tiba-tiba kau ditempatkan di India Utara. Iya. Yes. Makan dari koinnya. Yang. Iya. Sakit hatimu kan? Sakit hatimu, koin lagi kau bahas kan? Hatimu kan? Banyak kali ceritamu. Kau hinalah itu, kau hinalah nabiku, kau hinalah Al-Quran. Tadi kau menginjak lagi kau bilang. Saya masih mending hina nabimu kalau kamu hina Tuhanku. Di mana saya menghina Tuhanmu? Di Sudah. mana? Kasih bukti. Kasih bukti. Tidak usah. Nanti feed ini kan media Kau- sosial ini terekam. Kasih bukti. Tadi kau bilang Idul Fitri kau mau kirim babi kan? Makanya ku bilang ku belikan celana dalam Tuhanmu. Yang Idul Fitri atau Idul Adha. Atau Idul Adha kau bilang tadi kan? Kau menghina terus, kau tidak sadar itu. Ya kan? Kamu bisa Hei, kurban apa? kau tidak sadar itu, kau menghina terus dari tadi. Kau Iya, diajak kamu- diskusi. Yang pertama saya mau bertanya. Kau semua diajak diskusi. jelas, sudah ada bukti video ini. Kau mau Ada lapor? ada video tema di terserah. sini. Aduh. Tapi kau itu, kau masih mau lanjut tidak ini? Atau kau mau jago-jagoan nih? Bukan jago-jagoan. Oh dari tadi kau ngancam kok. Dia bilang Yesus hakim datang ke adil. Papua Saya katanya. tanya dua. Terus saya tanya, tujuan hidupmu tuh masuk surga kan? Tujuannya. Bukan Yesus ya. Berserah pada dia ya. Berpengharapan pada dia ya. Oke? Supaya kamu masuk surga. Oke? Kau sendiri masuk surga nggak menurut Yesus? Ih, Mana dalilnya? dalil atau ayat atau apa? Kamu mau Iya di mana Al-Quran? mana? Tunjukkan Kan isi tuh Bibelmu. dalil itu, apakah Isi dalil atau Bibelmu bahwa Katolik masuk surga mana? Isi Bibelmu bahwa Yesus berkata Katolik masuk surga mana? Tunjukkan. dikit saja kulitnya saya sudah sok-sokan mau makan dagingnya. Masih mau di sini? Boleh kalau kamu turun, nggak apa-apa. Saya nggak akan turunkan. Kau kan orang jago. Kok kalau orang jago juga tunjukkan Saya wajah. nggak. Mana ada saya jago? Saya cuman orang biasa. Oh, orang biasa, merendah sedikit loh. Memang kamu rendahan. Itu kan. Oke, itu alamat saya itu sudah diketik 6.749. Saya cuman Itu alamat butuh saya tuh. kalau kau Satpol PP Nomor rumah sudah saya bisa ketik juga. sudah terangkat, saya bisa hubungi pimpinanmu. Siapa? Ya kalau kau bisa ke satuan mana kau? Satpol PP. Oh, Satpol PP, bukan saya. Kasihan. Kamu salah. Ya sudah makanya aku bilang tunjukkan lagi. Ngapain? Kan tadi kau jagoan. Ngapain jagoan tunggu? Tapi saya barusan lihat dua pribadi dalam tubuhmu ini. Oh, dari dia pribadi sebutkan dia itu apa? Dua pribadi kau. Dua Pantas pribadi apa? kok. Sebutkan. Pantasan kau sakti Sebutkan dua pribadi. karena Sebutkan. kau berkepribadian ganda makanya kau jagoan pribadi. kau. Sebutkan. Kan begitu. Coba sebutkan. Emosi dia mukanya. Kamu main jauh dikit ya. Oh, Kamu main jauh. emosi dia teman-teman. Kalau kau berani, Kok kenapa jadi berani? Yang berani itu kamu. Kau yang berani tadi. Kau ngancam saya. Kau datang ke Papua kalau kau berani katamu. yang asli ada besi yang KW. Kayaknya kamu besi KW. Ya, kasihan. Aduh. Biarkanlah saya jadi besi Orang yang KW. sebelumnya tadi tuh. Daripada kau laki-laki KW. Lanjut. Laki-laki KW kau itu. Lanjut. Iya kan? Lanjut. Iyalah.
Jujur aja. Tulang lunak kau itu. Tapi kau berupaya dalam hidupmu sehari-hari menghilangkan itu, tapi nggak bisa. Tetap aja ketahuan. Oh mama Ya sudah ya, saya pamit, sudah jam. Hati-hati ya. Jangan sampai keseleo. Gigi toiletnya. Aduh. Yang ikhlas kelihatan orang tua itu. Ya udah, sudah turun lah kalau mau turun. Nyeri, jijik. Oh, jijik. Sesama jangan saling salib. Sudah diketik ya, yang pernah Muratami Jayapura 8.000, bayangkan. Udah katanya mau pamit. Udah, terima kasih ya Bang Yuma, semoga masuk surga, amin. Baik-baik lagi kau. Kenapa kau baik-baik? Sopan kau, Dek. Masalah gila beti. Aduh, tanggung jawab netizen, tanggung jawab. Kalian membuat dia serba salah. Kodong. Kasihan juga anaknya orang. Coba lau. Ayo teman-teman Oten, masih ada kesempatan naik, yuk. Mari naik di sini. Jangan malu-malu naik di sini. Gampang jadi sini. Yang penting kita kuasai ilmunya. Halo saudara Ninggolan, selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Buka kamera silakan. Belum bisa. Bisa, itu sudah. Tinggal diterima di sana. Belum bisa nih. Bisa, ini tertulis di sini. Udah gini aja lah, aku pun nggak pala banyak juga mau pertanyakan. Tapi harus buka kamera di sini, bosku. Tidak diizinkan bertanya kalau tidak buka kamera. Begitu aturannya. Soalnya gini, udah banyak kuikuti juga komalnya si Juma ini. Iya, tapi dipersyaratkan harus begitu. Harus buka kamera. Enggak harus lama juga. Iya, tapi harus juga buka kamera dulu. Belum bisa, Bos, belum bisa. Bisa, di sini sudah tertulis dari tadi, sudah kukirim. Belum bisa, Bos. Kalau takut di bawah aja, jangan usah nanti naik. Nanti pingsan malah di atas. Cuman dikit aja yang aku pertanyakan, Bos. Soalnya udah sering juga aku ikuti komalnya ini. Kita sapa dulu kalau begitu. Halo Mbak Mecin. Oke. Halo, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Maaf Bang Juma, nggak sengaja naik. Oh, Masya Allah. Tadi kupikir Setiap malam diikutin Bang Juma. Allahu Akbar. Makasih banyak Ibu. Ya, tadi maaf saya tengok, ya, nggak sengaja masuk. Kita dengerin dari bawah. Nggak apa-apa Ibu, sehat terus Ibu ya. Amin. Iya, oke. Mohon izin diturunkan Ibu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mapelo ini. Iya, buka kamera silakan. Memangnya kalau untuk orang Kristen harus buka kamera? Iya, kan kita mau diskusi abangku. Iya, soalnya tadi yang di bawah pun ku tengok tadi itu saudara kita itu enggak harus buka kamera juga.
Kan dia tidak diskusi abang, dia salah pencet ajanya. Halo saudara Grand. Rencanaku gitu juga. Enggak. Assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang? Tidak, Islam. Wih, ehonya bagus juga ehonya abang ini. Masya Allah, luar biasa. Ada Dinda Jibril di bawah. Alhamdulillah. Gini aja. Kenapa? Ini aja yang Kenapa? pertanyakan, bos. Gini aja. Apa itu, Yang bos? aku minta gini aja. Soalnya kita ini kan Iya. sebenarnya kita masalah yang untuk menyembah. Tahu salah. Memang nggak bisa, belum bisa, bos. Bisa kok di sini. Di sini keterangannya. Di sini keterangannya bisa. Halo, RRQ. Iya, halo. Aku Katolik Protestan. Katolik. Buka kamera silakan. Aku nggak mau. Kenapa? Aku nggak mau buka. Kenapa bisa? Karena kontol kau. Saya? Anjing kau. Bali Kenapa kau. begitu? Kenapa begitu? Emang anjing kau. Kenapa bisa? Mau dimakan lagi aku? Aku mau dimakan lagi. Aduh, parah ini teman-teman. Halo, semangat malam. Saudara Leo. Semangat malam. Katolik Protestan abang. Katolik, Bang. Buka kamera boleh? Silakan. Boleh, Bang. Oke, sip. Wah, murid saya. Murid saya ternyata. Murid siapa, Bang? Anda kan murid saya. Sejak kapan diangkat jadi murid, Bang? Udah lama, cuma nggak pernah naik kelas. Gitu ya. Kamu terlalu betah di kelas ini. Bagus juga ya Bang Suma Gembalnya. Aku juga udah lama sih Ya makanya. menganggap Bang Suma guru. Ya makanya, sampai Soalnya- cucumu sudah lewati kelasmu. Gimana murid bisa lulus kalau gurunya botol sekali kan gitu. Apa? Kau bilang Kelulusan saya murid kan batal? tergantung gurunya. Ya iyalah. Tapi paling tidak kau sudah ngaku murid toh. Saya nggak pernah ngaku murid ya. Kan saya udah bilang tadi, sejak kapan saya menganggap semua guru. Kena deh. Udah. Kita masuk ke tema ini, silakan. Halo? Jaringan saya? Halo? Maaf teman-teman, jaringan saya gangguan lagi ya. Aman kan? Oh, berarti si botak ini yang kena musibah nih. Kena dia. Jaringan kurang bagus kayaknya. Iya, gara-gara jidat. Sabar bang, sabar. Kita nyalakan kamera. Sabar. Iya. Biasa. Kalau ISIS nih harus nampak kamera kita nih. Mana lihat? Sudah 2 murid saya datang, teman-teman. Bang Jangan. Wih, kok jadi besar gini nih? Oh mak. Gimana merantau? Oh, habis dari mana? Ini kok besar di muka gue bang? Ya memang dari sana cetakannya gitu. Matamu apa nih kemencet nih? Oh, apa nih woi? Udah memang dari lahir kok begitu. Udah takdir. Oh shit, nggak bisa nih.
Ada pertanyaan satu bang. Nggak pertanyaan juga sih. Karena aku kan sekarang lagi di apa nih? Di gunung nih. Di kaki gunung. Jadi masjid nggak ada, gereja nggak ada. Jadi kamu mau ibadah. Kemana kita mau ibadah? Hah? Apa? Gak ada di sini apa-apa mah. Aku nggak ada dengar suara azan di sini. Gereja? Gak ada. Hah? Orang gila yang pernah kulihat di sini. Yuk. Tapi tidak ada yang lepas dari pengawasan Tuhan kan. Tetap aja ibadah di situ. Wah iyalah ibadah di hati kita. Rusak. Tapi gini bang, aku kemarin ini tentang, aku kan suka orangnya melihat situasi alam, aku terjemahkan pada diriku. Kan kayak gitu tuh. Jadi kulihat lah orang gila. Ada orang gila. Orang gila ini jalan. Iya. Perhatikan. Iya. Bukan aku ya, aku ngeliat orang gila nih. Nanti kau kadang kau potong-potong, kau bilang aku gila. Aku tahu kalau kau lagi bercermin. Terus? Wah, karena aku udah paham aku teknikmu nih. Pasti kau serang aku. Sabar dulu bang, sabar. Ku perhatikan lah orang gila nih kan. Wih, kok bisa ya orang gila aja dia apa namanya? Kayak nabi dia. Kayak nabi, ibaratnya bukan aku nganggap dia nabi, bukan. Kayak seakan-akan dia nih, wih, manusia sempurna nih. Tapi lain kaidah, lain apa namanya? Lain, aduh apa dibilang nama itu ya? Kenapa aku bilang kayak gitu? Kenapa? Dia berpenampilan jalan pakai kaki, pakai baju sama warnanya, kotor kusam-kusam, kayak menjelajah dunia dia. Hah? Tiba aku berdiri, kulit bajuku, bajuku warna putih, celanaku warna hitam, pakai sendal. Sedangkan bajuku aja beda. Aku nggak malu. Tapi kenapa kalau aku pakai sendal belang, aku malu? Ngerti bang maksudnya? Berarti kita ini lebih dari orang gila. Pikirku. Rencana mau kutanya sama dia, kok bisa kayak gini kau? Dari mana? Apa ya? Tapi nggak mau kutanya, takut kena kejar aku. Paham apa maksudku? Iya. Maksudku gini, kenapa kita ini di dunia ini berpakai pakaian belang-belang, tiba di sendal, kita harus serasi sendal tuh. Kayak mana cara bikin pertanyaannya ya? Aduh. Kayak mana cara bilang itu ya? Kenapa kita berpakaian baju nih? Kenapa nggak seragam aja baju tuh ibaratnya kayak orang-orang zaman dulu di apa kan pakai putih sampai kaki. Pakai apa? Kalau kita nih kayak lebih dari orang gila gitu. Paham apa maksudku kan? Iya. Mau baju kita putih, celana hitam. Kadang baju kita biru, celana kita pendek. Warna biru, warna oranye, kita nggak malu. Tiba kita salah pakai sendal, kita malu. Itu termasuk hukum di agama juga nggak sih bang? Enggak. Nggak ada hubungannya itu. Ya memang. Atau nenek moyang kita yang salah atau gimana? Ngajarin kita pakai baju juga. Beda-beda. Enggak juga, itu cuman faktor kebiasaan aja. Dulu waktu kamu kecil kata mamimu sering pakai sepatu kiri semua atau sekali-sekali kanan semua. Tergantung kebiasaan. Enggak ada yang kebiasaan itu karena sudah lumrah kita lihat begitu ya. Kita nggak biasa. Nah, sendal beda warna nggak lumrah kita pakai. Iya, kok bisa kayak gitu? Kok nggak belang juga gitu? Karena ada baju belang. Apa salahnya sendal pun belang? Nggak boleh, kalau kau mau nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, aku takut dibilang orang gila. Aku ngikuti alur tubuh aja. Nah. Jadi ibaratnya aku nih kayak nggak adil bagi diriku sendiri loh. Kan gitu. Berarti ketika sesuatu timpang itu kita rada aneh kan? Iya. Balik. Kau bahas Yesus lagi nih pasti nih. Pasti nih. Pasti timpang. Kenapa orang itu merasa
berpakaian seperti itu tak ada beban. Iya kan? Tak ada beban. Karena dia mendudukkan perkara, kadar sesuatu, nilai sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Tuh. Kau merasa aku gila, kau memandang aku gila, tetapi aku tidak pernah mempertuhankan makhluk. Tuhanku tetap yang di atas. Gitu. Kau mengatakan aku gila. Iya. Bagaimana kamu yang menyembah sesamamu manusia? Kan gitu. Iya. Lebih gila lagi. Apa nih sebenarnya Tuhan ini? Apa sebenarnya Tuhan ini? Aduh, ku bangunkan juga nenekku sini. Aku berladang sini, Bang. Nenekku Islam. Jadi ku tanyalah sama nenek, karena kan kebiasaan di Kota Padang kan bunyi masjid terus. Nek, aku bilang kan, apa katanya? Ini nggak ada masjid di sini, aku bilang. Udah berapa aku di sini ya? Udah seminggu ya? Gak ada masjid di sini, Nek, aku bilang kan. Kau tahu nggak itu? Masjid, adanya musola katanya. Kau tahu nggak itu kenapa kau tanya itu? Alah, ngajak-ngajak lagi nih. Enggak, aku tanya serius. Apa tuh? Ya karena sejatinya manusia itu muslim dari lahir. Kau tidak sadar itu, kau tanyakan mana rumah Tuhanku di sini, kok nggak ada. Bukan rumah Tuhan, Bang. Dia kan seperti kau bilang kayak kebiasaan. Kebiasaanku mendengar suara masjid loh. Jadi ibaratnya siang ada kedengaran. Nah, sore itulah nanti yang akan kau pertanggungjawabkan nanti di alam kubur. Pernahkah kau mendengarkan azan? Pernah. Kenapa kau tidak datang? Ya kalau datang itu kan harus mualaf. Nah itulah maksudnya, kenapa kau tidak tersentuh dengan panggilan azan itu? Tersentuh sih enggak, Bang. Ibaratnya rada-rada kebiasaan. Tiba kita tuh kayak, aku kan sering duduk santai di luar, ngopi, siap-siap apa namanya, nanam kan, kulihat. Kok ada yang kurang ya suasananya? Apa yang kurang? Aku pikir-pikir, oh iya, masjid nggak ada sini ya. Tanya nenek, kok nggak bunyi-bunyi masjid sini? Musola ada cu, di sini kaki gunung. Kenapa nggak sekalian belajar wudhu kau? Emang boleh orang Kristen masuk kayak gitu aja tanpa mualaf? Nggak, wudhu dulu, habis itu minta sama neneknya syahadat. Sederhana kan? Habis itu cari musola, sholat. Nenekku pun bilang kayak gini, Bang. Sempat ku tanya sama nenekku, Nek, kenapa Nek? Kau nggak benci sama aku? Aku kan Kristen. Kau Muslim, nenekku kandung loh. Bilang kan, nggak ku permasalahkan itu. Memang itu jalan hidupmu yang diajarkan dari kecil. Itu tergantung akal dan gimana caramu, pola pikirmu ajanya lagi mencerna. Itu kata nenek awak, nggak ada yang bilang masuk Islam lah kau, kata nggak ada. Kau nggak nangkap itu bahasanya? Tergantung akalmu katanya. Coba. Iya, memang itu dibilang ya. Tergantung pribadimu. Maksudnya, kalau dia sudah mengatakan akalmu, bukan pribadimu, akalmu yang disentuh, berarti kau disuruh ke Islam. Kau rusak. Astagfirullahaladzim. Islam itu urusannya akal. Akal. Afala tatafakkarun, afala takhilun. Kau nggak ngerti bahasa Islam dari nenek kau itu. Iya, itu awak Kristen kayak mana cara tahu? Itu tergantung akalmu, nah. Itu tergantung pribadimu. Itu maksudnya apa? Gunakan akalmu, kau akan sampai kepada Islam. Itu maksudnya. Nggak paham kok bahasa. Itu bahasa makrifat dari seorang nenek ke anaknya. Itu. Nah, beda kalau ini yang naik ini. Ini pasien saya yang satu ini beda. Serba salah ya. Oh, kok serba salah? Islam itu identik akal. Kalau disuruh pakai akal. Iya, Bang. Gini loh, Bang. Gini. Nah, itu. Tunggu dulu. Nah, dengarkan dulu murid saya yang satu ini. Buka kameramu. Sejak kapan Allah SWT melantik Nabi Muhammad menjadi Nabi? Mana datanya? Baik. Pelantikan Allah kepada seorang manusia jadi Nabi itu dilantik kayak mana? Menurut kamu, Nabi Musa dilantik jadi Nabi kayak mana? Tanyalah Quranmu, kok jadi kau tanya aku?
Enggak, supaya saya bisa menyelaraskan jawaban dengan pemahamanmu tentang Mana ada pelantikan tamu? seorang Aku lagi nabi. nanya, mana ada tamu? Enggak, saya tanya dulu. Anda kan Kamu bertanya. sebertele-tele, mana ada Sabar tamu? dulu, sabar dulu, sabar. Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Muhammad kan. Anda minta sejak kapan? Nah, saya tanya nih. Musa nabi kan nabi. Sejak kapan Nabi Musa dilantik jadi nabi? Supaya saya selaraskan dengan jawaban. Silakan, jawab. Pertanyaan saya, Hmm. Allahmu ada nggak? Oh, jelas ada dong. Mana ayatnya? Baik. Al-Quran surah Qaf ayat 16, Fussilat ayat 53. Aku Allah menyatakan diriku di segenap penjuru dan pada diri manusia. Kayak mana dia menyatakan diri? Kayak mana? Oke, baik. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Sekarang yang menahan laju hidungmu tidak bertumbuh seperti rambut memanjang begini itu siapa? Kamu. Ya memang aku udah diciptakan Tuhan Yesus seperti ini. Ah, Tuhan kan? Tuhan kan? Tuhan. Itulah Tuhanku. Beda. Menyatakan diri dalam Tuhan- diri lo. Tuhanku Tuhanku yang beda. menahan. Tuhanku yang menahan laju pertumbuhan hidungmu Tuhanku supaya sudah- tidak hidungmu itu berkembang sudah seperti ada, rambut. Bahkan Tuhanmu ada sesudah segala sesuatu Nah, ada. tunggu, sabar. Tuhanku mengatakan, aku menyatakan diriku di segenap penjuru dan pada Nggak diri ada. manusia. Kayak mana dia menyatakan diri? Kalau Yesus menjadi manusia, terus Allahnya kayak mana? Nah, sekarang Bukan. tunggu dulu, sabar, jangan emosi. Kau lagi Oke. bertanya sama saya nih. Oke. Oke, Tuhan saya menyatakan diri dengan Tuhanmu menyatakan diri. Oke, Tuhan saya menyatakan diri dengan mengatakan apa? Aku menyatakan diriku, aku menampakkan diriku, aku memperlihatkan diriku melalui segala penjuru dan juga pada dirimu. Itu cara Tuhan saya menyatakan dirinya. Menurutmu, cara Tuhanmu menyatakan diri dengan menjadi bayi, lahir dan menjadi manusia, betul? Tuh Yesusku lebih hebat selain Tunggu, dia. kita selain tidak berbicara. Oke. Kita tidak berbicara masalah kehebatan di sini. Ini Anda bertanya tentang di mana Tuhanmu, bagaimana Tuhan menyatakan diri. Tuhanku menyatakan diri di segenap penjuru alam semesta. Oke, sudah. Tuhanmu menyatakan diri dengan cara menjadi bayi. Oke, sudah. Biar ku jawab. Tunggu. Betul atau tidak? Biar ku jawab. Betul atau tidak? Tuhanmu menyatakan diri dengan menjadi manusia. Betul atau tidak? Pengakuanmu Tuhanmu menyatakan diri lewat alam semesta. Jangan Oke? kau hanya bisa Dengar menyerang. dulu Bung. jawabanku. dengar Jangan dulu. kau hanya bisa menyerang. Pada saat Dengar kau dulu diserang, kamu jawabanku. pingsan. Aku tanya Dengar samamu. dulu. Aku tanya samamu. Hargai Dengar pertanyaan. dulu. Hargai pertanyaan. Tuhanmu menyatakan diri dengan menjadi manusia. Betul? Itu ya. Nah, itu yang tepuk tangan itu yang untuk itu kedua. dulu. Itu yang Tepuk tangan kedua. dulu. Yang kedua itu. Udah selesai. Yang Sekarang dia sabar dulu. menciptakan alam semesta itu yang pertama. Yang kedua. Sabar dulu. Aduh, itu mimpi, dia itu menjadi mimpi, itu manusia. mimpi. Itu sabar. Allahmu berarti mimpi dong. Sabar. Iya. Sabar. Tahan diri. Tahan diri ya. Setahu Tadi saya Allahmu fiksi. Sabar dulu. Saya sudah menyatakan bahwa Tuhan saya menyatakan dirinya melalui alam semesta ini. Di segenap penjuru alam semesta Tuhanku menyatakan dirinya. Adanya siang malam, salah satunya bukti. Nah, Tuhanmu menyatakan dirinya dengan menjadi manusia. Sekarang kita hidup di 2026. Tuhanku masih menyatakan dirinya. Siang malam masih terjadi setiap hari. Tolong tunjukkan Yesus menyatakan diri sekarang. Itu buatan Yesusku siang malam itu. Klaim. Banyak, jangan ngaku-ngaku Klaim. Tuhanmu pencipta. Banyak Klaim. lo yang ngaku-ngaku Tuhan lo. Patung aja. Ya Sekarang Tuhanmu menyatakan ngaku diri. lah. Tuhanmu menyatakan diri sekarang atau tidak? Allahmu ada sesudah segala sesuatu dia Saya datang ulang Tuhan lagi. Yesus. Tuhanmu menyatakan diri dengan menjadi manusia. Sekarang apakah dia masih menyatakan diri? Masih dong, masih. Mana tunjukkan mana Yesus sekarang? Mana Yesus? Yesus kau di mana, Sus? Yesus. Mana? Dia Mana naik Yesus ke sekarang? surga,
dan dia mengutus Roh Berarti Kudus. tinggal Nah, cerita. sekarang gini. Berarti tinggal cerita. SWT-mu menyatakan diri dalam hal apa? Coba mana? Tuhanku menyatakan diri dengan menunjukkan diri segala penjuru. Siang malam masih terjadi nggak? Jangan kau contek buatan Yesusku. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, di dalam Kejadian. Dia menciptakan alam semesta. Sadar kau, jangan kau gini. Itu kitabnya orang Yahudi Allahmu tuh. ada. Hei, Sesudah segala sesuatu Kitab Kejadian. ada. Kitab Di dalam Kejadian itu aku. kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi. Nggak ada Yesus di situ. Tritunggal di sana, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lo kitab Kau ngarang-ngarang. Yahudi. Di mana Lalu- Yahudi mengajarkan Tritunggal? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Di dalam Kejadian mengatakan, Di marilah mana kita, Yesus? Di kita mana? menciptakan Di mana manusia Yesus? segambar Di mana dengan rupa Yesus? Allah. Di mana Yesus menyatakan marilah kita. Tritunggal? Kita itu berbicara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, Sebelum baik. ada pun Kejadian sudah ada. Saya ikutin. Tritunggal, gitu Saya loh. ikutin. Saya ikutin. Di mana Yesus Jadi, di situ? Di Kejadian di mana Allah Yesus? menciptakan sudah Di ada. mana Yesus Lalu, di kitab Kejadian? datanglah Allah SWT-mu ngaku-ngaku di belakang hari. Di mana Yesus di kitab Kejadian? Di Kejadian 1 ayat 1. Ya, apa katanya di situ? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yesusnya? Yesus itu Allah. Dari mana kau tahu? Yohanes 1 ayat 1. Tidak ada Yesus di Yohanes 1 nomor 1. Loh, itu kan Alkitab itu sinkronisasi segala sesuatu gitu. Nah, sementara Kau gini. Kau cocok di sekolah ada nggak minggu. dia ngaku-ngaku Allah? Kau di sekolah minggu. Dia Jangan di sini. hanya ada orang yang mengaku Allah SWT pencipta, padahal kenyataannya tidak. Dari mana kau tahu? Buktinya ayat Quran nggak ada. Loh, la haula wala quwata illa billah. Sekarang kita kembali kepada pertanyaanmu. Ya. Bagaimana Tuhannya umat Islam menyatakan diri? Dengan menyatakan diri melalui diri manusia. Ada Yesus mengatakan begitu? Maksudnya? Tuhanmu menyatakan diri dengan menjadi manusia. Sekarang sudah tak menyatakan diri lagi kan? Enggak lagi kan? Tuhanku menyatakan diri melalui alam semesta ini. Alam semesta masih ada enggak? Ya masih ada. Alhamdulillah. Ya itu kan buatan Yesusku. Loh, iya toh? Di mana Yesus mengatakan bahwa dialah menciptakan semua ini? Di dalam Kejadian 1 ayat 1 semua itu penciptaan Allah Sudah itu gila sudah kau. ada di sana, Sudah bro. gila kau, sudah gila kau, sudah gila kau. Kita pakai nalar, Kau bro. sudah gila kau. Yesus itu ciptaan Tuhannya Yahudi. Bukan. Dia Yohanes firman 1, Allah yang Yohanes turun dari 1, surga Yohanes berinkarnasi 1. menjadi manusia. Yesus bukan ciptaan. Yohanes 1 nomor 14. Iya, firman Allah menjadi manusia. Menjadi daging, menjadi daging. Makanya dia bisa menjadi manusia. Makanya Kalau Yesus itu dua sesuatu- natur. sesuatu Allah yang- dan manusia sesuatu supaya yang manusia bisa menjadi- berjumpa dengan Tuhan. Sesuatu yang menjadi daging ciptaan atau pencipta? Hah? Ciptaan atau pencipta? Sesuatu yang menjadi daging. Iya, firman Allah memakai daging, Saya tidak memakai tanya tubuh manusia itu gitu loh. filsafat Hine Plato. Yang saya tanya, sesuatu yang menjadi daging itu pencipta atau ciptaan? Artinya begini, dia menjadi Jangan kau manusia. ajarin saya, Dia jangan kau ajarin. menjadi manusia. Itu doktrin. Itu doktrin. Dia menjadi Itu manusia doktrin. supaya Tuhan bisa bertemu dengan manusia gitu Itu loh. doktrin. Sementara Allah SWT-mu dengan cara bagaimana dia, kalau kau bilang dengan alam semesta itu sudah ada duluan, bro. Nah, sekarang begini. Nah, Siapa yang mengatur ritme nada darah yang ada dalam tubuhmu? ya Tuhan dong. Subhanallah. Ya Kata Tuhan Tuhanku, dong. Tuhanku mengatakan apa? Kalau hari ini jantungmu Tunggu. dipencet Tuhan, selesai kau. Tunggu. Itu kedua. Tuhanku mengatakan, wa nahnu akrabu ilai min hablil warid. Aku lebih dekat ke manusia daripada Jangan manusia. kau sampai turut kayak Tuhan. Yahya Waloni. Mumpung masih ada kesempatan. Betapa banyak orang Kristen mati menderita. Kenapa Hayoloni kau bawa? Betapa banyak orang Kristen Dia bahkan penghina Yesus, selesai dia. seluruh penulis Bible mati mengenaskan. Kalau kulihat di matamu ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Selesai kau. Oh, berarti gila sudah kau itu. Gila Kalau kau nanti sudah. Paulus kau dipakai Tuhan kau, tengoklah. Tadi kau mengatakan bahwa ia Serius? mengatur. Dengar, jangan menghayal di Tunggu, sini. tunggu. Ini kita
Ada Kau Roh mau Kudus di diskusi? hatimu. Kau mau diskusi dengan saya secara akademis atau kau mau membual di kayak di Udahlah gereja? Juma. Jangan banyak Nah, sekarang cerita. kau mengatakan lagi ada Roh Kudus dalam diriku. Iya. Di dalam kitabmu ada Roh Kudus. Di kitab pun Juma, ikut tanya. Tuhan mengasihimu Juma. Menghayal. Dosamu Kau- sudah dipikul Yesus Juma. Itu sama halnya kau sudah begini. Cuma angkat tangan cuma, aku nggak Enggak sanggup. bisa batu menghisap dosamu Juma. Enggak, udah angkat tangan Jangan sudah berhala kau. kau tuhankan. Berhala. Iyalah. Apa yang kutuhankan? Pergilah naik haji. Apa di sana berhaji? Sembah batu. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kau bilang saya nyembah batu? Buktinya ada kok. Apa buktinya? Di YouTube itu cuma Apa buktinya saya nyembah batu? keliling-keliling sembah batu. Masa kamu nggak tahu? Apa bukti kalau kami menyembah batu? Di YouTube cuma. Lihat di kenapa? TV. Kenapa di TV ada apa? Ya cek sendirilah. Iya, kenapa? Apa? Kau ngomong-ngomong apa? Kamu lebih berharga cuma dari sebuah batu. Lah, yang menyembah batu siapa? Kamu lebih berharga. Ya, yang menyembah batu siapa? Tuhan mengasihimu jiwa. Tuhan Siapa yang mengasihimu menyembah roh. batu? Siapa yang menyembah? Tuhan memberimu pikiran. Bernalarlah juga, bernalarlah. Ya, siapa yang menyembah batu? Kutanya dulu. Tuhan Yesus mengasihimu cuma. Ya, Yesus punya batu malah. Yesus, ya dia yang menciptakan seluruh batu di dunia. Mimpimu begitu. Iyalah. Di mana Yesus mengatakan aku pencipta? Tuhan Yohanes 1 ayat 3. Itu ucapan Yesus? Iya dong. Coba baca. Ya. Coba baca. Tunggu baca ya, tunggu ya. Iya, Apabila kita iya. ijma, Iya, silakan. biar ditangkap Tuhan kau malam ini. Gila kau. Tuhan yang keluar dari kuburan, mantan mayat. Tuhan ku baca. bangkit cuma. Iya, Hebat bangkit Tuhanku. dari kubur itu sifat manusia, sifat setan atau sifat Tuhan? Keluar dari kubur. Ya Tuhan dong bisa bangkit dari kematian karena dia kemanusiaannya yang mati. Lalu dia bangkit cuma. Hebat cuma. Berarti Tuhanmu pernah mati? Menebus dosa semua orang. Mimpi lagi. Lah, termasuk dosamu cuma. Oh, Kalau kau mimpi percaya lagi. sama Yesus kau selamat. Mimpi lagi. Sekarang kau tunjukkan Yesus menciptakan segala sesuatu. Silakan. Ayo Juma. Oke, ku baca ya Juma. Iya. Biar ku ajari si Juma percaya Yesus. Iya. Biar Iya, selamat dia, silakan. biar nggak sia-sia dia. Silakan kau gila sendiri. Saya cuma suruh kau baca. Biar ku Karena aku permalukan melihat kau. Tuhan Yesus mengasihi Juma. Silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Oke, saya baca ya Juma ya. Ya. Dari ayat 1 ya. Ya, terserahmu lah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia Ini siapa? firman Allah ya, firman Allah yang Dia menjadi manusia, siapa? dia Yesus. Dia firman siapa? Allah yang menjadi Dia manusia. siapa? Dia Yesus, siapa? itu kan dia Mana yang ada besar Yesus itu. di situ? Mana ada Yesus di Dia firman situ? Allah cuma yang turun dari surga menjadi manusia. Di Bisa mana di bacakan. situ dikatakan Yesus? Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan Oke, tanpa stop. dia tidak Stop. ada yang satupun Stop. yang telah jadi. Stop. Dari Stop gantian. lihat judulnya cuma firman Allah yang menjadi manusia. Gantian. Itu bukan firman Tuhan dan itu bukan sabda Yesus. Itu hina Plato. Dengar dulu. Kok kau Dengar, lebih gantian. tahu daripada aku? Iya dong. Emang kau Iya siapa? dong. Iya dong. Kau aja belum tahu kitabmu. Sekarang tinta hitam itu ucapan siapa? Hah? Tinta hitam? Maksudnya? Kalau tinta merah kan ucapan Yesus. Kalau tinta hitam ucapan siapa? Ucapan siapa? Ya. Ini penulis kitab Yohanes ini adalah murid Yesus Kristus yang berjumpa langsung dengan Tuhan, yang bertatap muka langsung dengan Tuhan pencipta alam semesta. Ngarang kau.
Itu Sekarang hebatnya pertanyaan saya. Yesus. Dengar. Iya. Sekarang dengarkan itu saya. luar biasa Dengarkan saya. dia. Dengarkan saya. Ya, Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, betul? ya. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Hah? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Termasuk dagingnya Yesus? Ya dia memakai tubuh jasmani. Ya enggak, jangan ke situ. Iya. Termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh Dia. Dijadikan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya. Iya, dia adalah Allah yang berkuasa cuma. Termasuk dagingnya Yesus. Yes. Berarti dagingnya Yesus ciptaan. Hah? Iya, firman Allah yang menjadi manusia cuma. Iya, Allah sendiri yang menciptakan dagingnya cuma. Berarti Kan daging kau yang Yesus ciptakan. Emang kau siapa bikin robot aja kau nggak tahu? Oke. Berarti daging Yesus ciptaan. Dia yang menciptakan sendiri. Dia menciptakan dagingnya. Iya. Berarti daging Yesus itu ciptaan. Ya, dia yang menciptakan sendiri karena dia hebat cuma. Jangankan dagingnya cuma. Kau aja diciptakan Tuhan Yesus. Berarti daging Yesus ini ciptaan. Diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Ya oleh Tuhan. Ya, Terus, Tuhan menciptakan dagingnya Yesus. Ya. Ya Tuhan. Gitu. Kau menyembah daging ini. Hah? Kau menyembah daging ciptaan ini. Aku menyembah Yesus karena Kau firman Allah menyembah daging yang berdiam diciptakan di tadi. dalam daging itu, firman Allah. Ya, daging ini tadi siapa? Hah? Daging ini tadi siapa? Daging yang berisi yang di dalamnya adalah firman Allah. Tunggu, firman Allah ini sudah menjadi daging kan? Ya. Daging ini ciptaan. Ciptaan, iya. Berarti Tuhan menciptakan Tuhan. Hah? Hah? Tuhan menciptakan tubuh jasmaninya, gitu ya. Iya, Bukan Tuhan sudah. menciptakan Tuhan menciptakan tubuh jasmaninya. Nah, tubuh Itulah jasmani. hebatnya Yesusku cuma. Bagaimana Derita dengan Alois Witemu? Pernah jadi apa dia? Pernah jadi apa? Pernah jadi apa dia? Nggak pernah. Sekarang Nggak pernah jadi apa-apa dia cuma. Tuhanmu Nggak hebat menciptakan Allahmu cuma. Tuhanmu menciptakan dagingnya. Ya dong. Jadi dagingnya ini ciptaan. Hah? Tuhan menciptakan tubuh jasmaninya untuk dia pakai menjadi manusia cuma. Oke, berarti berarti dagingnya ini ciptaan. Hah? Dagingnya ciptaan. Ya, buatan dia sendiri. Ya, berarti kau menyembah daging ciptaan ini. Hah? Menyembah firman Allah yang menjadi manusia. Sekaligus dagingnya, sekaligus firmannya gitu loh. Karena di dalam daging itu bernaung firman Allah cuma. Oke, udah. Kita beda konteks dulu, Sabar dulu, ada yang mau aku tanya dulu cuma. Belum selesai. Dulu ada jawaban belum kau tanya cuma. Belum kau jawab aku gini cuma. Belum selesai. Benarkah Quran diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad? Belum selesai. Jadi tadi daging ini ciptaan. Oke, siapa kau tanya? Aku tanya kau ya. Jangan banyak ceritamu. Oke. Jadi daging ini ciptaan. Dia yang menciptakan sendiri. Gitu loh. Ya, Allah yang menciptakan dia sendiri. Iya, berarti Tuhanmu menciptakan dagingnya. Makanya Tuhan itu dua natur ketika dia menjadi manusia. Nggak ada urusan dia dengan 100% Allah, dia 100% manusia. Gitu cuma. Marah. Jadi dagingnya ini ciptaan. Dia yang menciptakan sendiri. Ya, berarti ciptaan kan? Iya, dia sendiri yang menciptakan itu. Iya, sama seperti dia menciptakan saya. Dia sama menciptakan matahari. Itu matahari ciptaannya sendiri. Tujuanmu apa cuma? Tujuanmu apa? Ayo, langsung ke intinya. Kamu menyembah Tuhan ciptaan. Bukan Tuhan ciptaan. Jadi apa? Saya menyembah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dagingnya tadi ciptaan tidak? Enggak usah kau muter-muter cuma. Enggak boleh. Dagingnya Allah tadi itu ciptaan. dua natur cuma. Dia 100%. Dia Allah yang menjadi manusia cuma dua natur. Dua natur. Satu ciptaan, satu pencipta. Hah? Satu ciptaan, satu pencipta. Satu ciptaan, satu pencipta.
Dialah pencipta daging itu. Iya, Allah sendiri. Dan daging ini juga adalah Tuhan. Hah? Daging itu adalah Tuhan. Iya. Di dalamnya ada Tuhan. Loh, kok di dalamnya lagi? Kan tadi Tuhan yang menjadi Dia daging. bernaung di dalam Kok daging. bernaung lagi? Dia tinggal di sana cuma. Daging ini daging. Tuhan atau bukan? Ya, iya dong. Karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Berarti daging ini Tuhan yang berasal dari ciptaan Tuhan. Bukan. Dia gini cuma. Nggak usah bertele-tele cuma. Itulah hebatnya Yesusku cuma. Sementara Allah SBT-mu cuma nggak pernah jadi apa-apa. Jadi kodok nggak pernah. Jadi mawar nggak pernah. Jadi pohon nggak pernah. Jadi apa-apa nggak pernah. Itulah hebatnya Yesusku cuma. Dia menyatakan kehebatannya. Berarti Allah Tuhanmu SBT-mu jadi apa? Pernah jadi apa coba? nggak pernah. Nggak pernah. Berarti Nggak pernah. ada apa enggak? Sekarang Tuhanmu Ada apa enggak? Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Hebat Yesusku kan? Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Enggak pernah lah. Yang daging. Dia tetap Tuhan. Jadi daging ini Tuhan. Ya Tuhan lah. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Iya, berarti Tuhan diciptakan. Beda cuma. Dagingmu dengan dagingku beda. Dia adalah tidak berdosa. Kalau kau berdosa, aku berdosa. Beda. Ini daging ciptaan. Hah? Daging ini diciptaan. Daging ciptaan? Iya. Iya, dia Allah sendiri yang menciptakan daging itu. Berarti Tuhanmu jadi ciptaan kan? Oke, jangan mutar-mutar. Tadi aku jawab. Sekarang aku tanya dulu. Nggak bisa. Benarkah Al-Quran diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad? Benarkah? Udahlah, jangan mutar-mutar cuma. Kau yang mutar-mutar. Udah aku jawab dari tadi, bertele-tele lagi. Selesaikan dulu. Jawab dulu Masuk kepada pertanyaanku. kesimpulan. Benarkah kepada kesimpulan. Nabi Allah SWT memberikan Quran kepada Nabi Muhammad? Masuk kepada kesimpulan Benarkah? dulu. Aku mau tanya cuma masuk kesimpulan Al-Fatihah 6. Masuk kesimpulan dulu. Aku mau tanya dulu. Masuk kesimpulan dulu. Al-Fatihah 6 cuma. Kesimpulan dulu. Udah aku jawab dari tadi cuma. Kesimpulan. Al-Fatihah 6 cuma. Gampang itu gampang. Kesimpulan dulu. Al-Fatihah 6 cuma. Gampang itu. Al-Fatihah 6 mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Gampang Berarti itu, gampang. kalau Al-Quran diberikan Allah SWT kepada Muhammad. Ini kesimpulan dan dulu. mengapa Allah SWT menulis tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Berarti Allah SWT-mu masih mencari jalan yang lurus. Kesimpulan dulu, Gitu, kesimpulan dulu. Habis itu ku bahas itu. Kesimpulannya adalah Kristen menyembah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, betul? Tuhan yang menjadi manusia. Jangan kau bolak-balik cuma. Dagingnya ini ciptaan yang atau tidak? menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, dia ciptakan Tuhan daging dulu yang enggak? menjadi manusia. Berarti Udah diciptakan. Paham, kau? Jangan Tuhan kupaksakan, yang menjadi manusia. Jangan kupaksakan kebodohanmu itu. Lah, daging ini. Iya, kau yang bertanya, aku yang jawab. Marah kau kok sok lebih pintar daripada saya cuma. Yohanes 1 nomor 3 tadi. Inilah udah diajari. Yohanes 1 nomor 3 tadi. Ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Diciptakan oleh Dia. Termasuk dagingnya kan? Iya dong. Berarti daging ini ciptaan. Hah? Iya, dia menciptakan daging, lalu dia tinggal di dalam daging itu. Makanya dibilang firman Allah menjadi manusia. Udah klaim, oke? Itu kesimpulannya. Sekarang jawab pertanyaanku. Udah. Di situ. Udah, sekarang jawab pertanyaanku. Di situ. Tunggu. Udah. Tunggu. Aku tadi udah jawab dari tadi. Sekarang jawab dulu pertanyaanku cuma. Jawab dulu. Udah. Kasih aku kesempatan bertanya cuma. Sabar dulu. Saya kasih kau waktu nanti. Benarkah Allah SWT memberikan Quran kepada Nabi Muhammad? Ini firman menjadi daging. Apakah Allah SWT punya firman menjadi fotokopi? daging? Firman menjadi daging. Terus setelah menjadi daging, kenapa kau katakan firman bernaung di daging? Sementara yang menjadi daging ini adalah firman. Kenapa firman bernaung di daging lagi? Kalau firman menjadi daging, berarti daging ini firman. Bukan firman bernaung di daging. Tetapi firman adalah daging, daging adalah firman. Berarti Tuhanmu ini adalah ciptaan.
Berarti kau menyembah ciptaan kan? Buka mic-mu. Ini aja yang ku ingin tahu. Habis itu kita masuk. Berarti Menyembah kau Tuhan. menyembah. Gini cuma, Berarti kau menyembah ciptaan kan? cuma aku menyembah Tuhan yang menjadi manusia cuma itu. Iya. Hebat Dengarkan Tuhan dulu saya. Sementara Allah Dengarkan cuma dulu. nggak pernah jadi apa-apa, cuma makanya Dengarkan dulu. orang Muslim saja mempertanyakan dulu. Allah Dengarkan SWTmu dulu. ada apa enggak. Dengarkan Gitu. dulu. Dengarkan Kalau dulu. ada, di mana Dengarkan dulu. pernyataan dia Dengarkan adalah kebenaran, dulu. dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Susah Ayo. kamu, susah kau diajak diskusi, susah kau ini. Susah kau. Saya cuma mau menyimpulkan tadi bahwa Kristen itu menyembah Tuhan yang adalah ciptaan Tuhan. Itu aja. Kristen menyembah Tuhan yang adalah ciptaan Tuhan. Katakan ya, habis itu ku bahas. Katakan ya, habis itu masuk pertanyaanmu. Buka mic-mu. Dengarkan pertanyaan saya. Mati-matikan cuma Tuhan mencipta Tuhan. Kami menyembah Kristen, menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, dengarkan Sekarang saya. udah. Itu Udah versi jawab kau. dari tadi, Cuma. Itu versi kau. Sekarang Sekarang aku saya mau luruskan. tanya, Cuma. Aduh, Saya luruskan. Jangan kau luruskan cuma. Aku lebih tahu dari Alkitab daripada kau cuma. Kristen menyembah Tuhan yang diciptakan Tuhan. Ya, itu kan katamu. Ya, ini tadi diciptakan gak ini daging? Itu kan katamu. Diciptakan gak ini daging? Firman Allah yang menjadi manusia lewat kuasanya, lewat kekuatannya, lewat kehebatannya, dia bisa menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 3. Udah, oke, tadi Segala aku jawab. sesuatu. Dengar. Segala Udah aku jawab tadi. sesuatu. Sekarang Dengar. begini Jumba. Sekarang begini. Segala sesuatu. Sekarang begini Jumba. Sekarang Segala begini. sesuatu Jawab dulu diciptakan pertanyaanku. oleh dia termasuk dagingnya Sekarang Yesus. jawab dulu pertanyaanku. Termasuk Benarkah? dagingnya Yesus. Kau tidak akan sampai ke situ. Mau sampai 1000 kali kau bawa saya ke sana, tidak akan saya jawab sebelum kau selesaikan ini. Sebelum kau jujur mengaku ini. Sebelum kau jujur mengakui, saya tidak akan menjawab pertanyaan anak TK kau itu. Tidak akan kujawab. Tidak kujawab pertanyaan percuma. Kalau kau tidak jujur mengakui bahwa Kristen menyembah Tuhan yang diciptakan Tuhan, tidak akan kujawab. Tidak akan kujawab. Al-Fatihah 6. Itulah. Iakan dulu bahwa Serakah kau Juma. Kau hanya bisa bertanya giliran ditanya. saya tidak bertanya apa-apa, cuma itu doang Mencret yang kau ku Juma. minta. Taunya Kau kau yang bertanya. mencret. Kau yang mencret. Mencret Aku kau, cuma Juma. minta kau mengakui. Mencret. Ya mencret Ayo, kau. jawab dulu. Jawab Benarkah? ini kesimpulan. Jawab dulu Juma. Kesimpulan. Jawab dulu. Benarkah? Kesimpulannya Al-Quran adalah diturunkan Allah Kristen Muhammad, benarkah? Kristen Kalau menyembah Tuhan memang yang benar, diciptakan coba, oleh kenapa Tuhan Allah menulis itu di Al-Fatihah sendiri, 6 yaitu Tuhan tunjukkanlah menciptakan kami jalan dagingnya, yang lalu dia menjadi Ayo, Juma. daging itu, Selesai kau, lalu Juma. yang Putulan. disembah oleh Kristen itu Selesai kau sendiri. Juma. Betul kan? Ayo jawab Betul dulu kan? Juma. Jawab dulu. Betul kan? Betul kan? Jawab dulu Juma. Betul kan? Jawab dulu Al-Fatihah. Saya tidak akan ke situ. Saya tidak ke Jawab situ. dulu. Percuma. Kalau kau mau saya Kau jawab ditanya, itu, dengar. Al-Fatihah 6 Juma. Kalau kau mau saya jawab itu, selesaikan ini. Nah, itu bukti kau takut menjawab. Empat kitab yang harus diimani. Ini kau takut. Kau takut ini. Takut. Pertama takut, Taurat, Zabur, Injil. takut kau ketahuan ini. Takut kau Lalu ketahuan. kalian kenapa tidak beriman? Takut kau ketahuan. Kenapa tidak beriman kepada Taurat? Kenapa tidak beriman kepada Zabur? Kau Tidak takut beriman ketahuan. kepada Injil. Kalau Yesus itu adalah ciptaan. Empat kitab yang wajib Kau diimani. takut. Empat kitab yang wajib diimani oleh umat Muslim. Takut. Taurat, Kau takut Zabur, malu. Injil. Ketahuan menyembah manusia Lantas ciptaan. kenapa kalian
malah Kau takut ketahuan kalau mempersalahkan Kristen Taurat, menyembah mempersalahkan Zabur, Tuhan yang diciptakan mempersalahkan Injil. Tuhan. Padahal kalian Kamu diharuskan takut, untuk mengimani kamu takut, Taurat, kamu takut. Zabur, Injil, Kau ngomong apa? Tidak ada yang dan dengar. Quran. Ayo coba, Tidak jawab dulu ada coba. yang dengar. Tidak Jawab ada yang dulu coba. dengar. Tidak ada Jawab yang dulu. dengar. Selesaikan ini dulu, gila. Kau selesaikan. Simpulkan dulu. Yohanes 1:3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Dia Allah yang adalah firman. Yesus belum ada di situ. Kenapa Yesus belum ada? Karena belum diciptakan daging. Daging belum dicipta. Oke? Jadi ketika dikatakan, kau mengatakan segala sesuatunya diciptakan oleh Dia, termasuk dagingnya Yesus. Dagingnya Yesus ini adalah ciptaan. Nah, yang kau tuhankan yang mananya? Seluruhnya bukan? Kau sembah seluruhnya. Itulah Tuhanmu. Berarti kesimpulannya, kau menyembah Tuhan yang diciptakan. Tunggu, saya cuma butuh kau mengiyakan itu. Sekarang saya jawab pertanyaanmu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu firman Allah. Firman Allah. Berarti Allah minta jalan lurus. Tidak begitu. Al-Quran diwahyukan untuk Nabi Muhammad sampaikan kepada manusia agar manusia menyampaikan kepada dirinya dan kepada seluruh manusia agar minta jalan lurus kepada Allah. Sederhana itu. Segampang saya membalikkan tangan saya menjawab itu. Al-Quran diwahyukan kepada manusia agar manusia mempraktekkan isi Quran. Begini. Gampang kali. Al-Quran, iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan kepadanya, bukan orang Engkau murkai, bukan pula orang yang sesat. Gampang kan? Apakah itu Allah yang mewahyukan? Allah. Apakah Allah yang minta jalan lurus? Bukan, tuyul. Kami, karena Al-Quran itu untuk kami. Nah, sekarang kalau Anda memakai standar itu, Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, permuliakanlah kami, datanglah kerajaan-Mu di dunia ini, seperti. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus adalah Allah itu sendiri menurutmu, berarti Yesuslah yang berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan, siapa lagi? Yesus berdoa kepada siapa lagi? Ketemu pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Dan firman jadi daging. Daging